Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Jen Amor, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi hakikat manusia dalam filsafat pendidikan, implikasi terhadap pengembangan kurikulum pendidikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Suci Kawandari dengan NPM 167. Pendidikan adalah proses yang dirancang secara sadar untuk mengembangkan potensi individu secara optimal, mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Dalam pelaksanaannya, pendidikan sangat erat kaitannya dengan filsafat, khususnya pemahaman tentang hakikat manusia, yaitu inti kajian filsafat yang membahas manusia sebagai makhluk individu sosial, moral, dan spiritual. Dalam konteks filsafat pendidikan, pemahaman tentang hakikat manusia menjadi dasar penting untuk menentukan tujuan, metode, dan isi pendidikan termasuk pengembangan kurikulum. Kurikulum pengembangan sebagai alat pencapai tujuan pendidikan harus memperhatikan dimensi manusia secara menyeluruh. Manusia sebagai makhluk berakal memerlukan pendidikan yang merangsang kemampuan intelektual. Sebagai makhluk sosial membutuhkan pembelajaran untuk berkolaborasi dan beradaptasi. Serta sebagai makhluk moral dan spiritual memerlukan pendidikan yang membentuk karakter dan nilai-nilai etis. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan hakikat manusia menurut filsafat pendidikan? Yang kedua, bagaimana hubungan antara filsafat pendidikan dan pengembangan kurikulum? Yang ketiga, apa saja implikasi pemahaman tentang hakikat manusia terhadap pengembangan kurikulum pendidikan? Tujuannya yang pertama, mengidentifikasi hakikat manusia berdasarkan filsafat pendidikan. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara filsafat pendidikan dan pengembangan kurikulum. Dan yang ketiga, menganalisis implikasi pemahaman hakikat manusia terhadap pengembangan kurikulum pendidikan. Hakikat manusia dalam filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan dapat dipahami sebagai upaya memahami hakikat manusia. Hakikat manusia dalam filsafat mengacu pada esensi mendasar yang membentuk keberadaan manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai dimensi, seperti aspek intelektual, emosional, sosial, moral, dan spiritual. Pemahaman ini menjadi landasan yang penting dalam merumuskan tujuan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh. Hubungan filsafat pendidikan dan pengembangan kurikulum. Filsafat pendidikan memiliki hubungan erat dengan pengembangan kurikulum karena filsafat memberikan landasan bagi perumusan tujuan, isi, dan metode pembelajaran dalam kurikulum. Melalui filsafat, pandangan tentang hakikat manusia, nilai-nilai, dan tujuan hidup dibentuk, yang kemudian menjadi pedoman dalam menentukan apa yang perlu diajarkan, bagaimana mengajarkannya, dan untuk apa pendidikan itu dilakukan. Dengan kata lain, filsafat pendidikan membantu memastikan bahwa kurikulum tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pengembangan moral, sosial, dan spiritual peserta didik sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat atau negara. Implikasi hakikat manusia terhadap pengembangan kurikulum. Kurikulum harus dikembangkan secara terintegrasi dengan pendidikan umum. Yang kedua, kurikulum harus mencakup pemahaman agama, keterampilan praktis, dan konteks sosial. Yang ketiga, kurikulum harus selalu disandarkan pada konsepsi tentang hakikat manusia. Dan yang terakhir, merumuskan dan mengembangkan tujuan pendidikan, materi pendidikan, metode, kurikulum, evaluasi pendidikan, dan seterusnya harus selalu dikonsultasikan pada filsafat dan pemahaman tentang hakikat manusia. Tantangan dan peluang dalam pengembangan kurikulum berbasis hakikat manusia. Tantangan dalam pengembangan kurikulum berbasis hakikat manusia yang pertama, ketimpangan fokus. Yang kedua, kurangnya penguasaan filosofi pendidikan oleh pendidik. Yang ketiga, tekanan globalisasi dan persaingan ekonomi. Yang keempat, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Dan yang terakhir, ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan lokal dan konteks sosial. Peluang dalam pengembangan kurikulum berbasis hakikat manusia. Yang pertama, pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kurikulum. Yang kedua, pemanfaatan teknologi sebagai sarana pembelajaran yang personalisasi. Yang ketiga, kurikulum merdeka sebagai peluang untuk pendidikan yang lebih terbuka dan fleksibel. Yang keempat, pendekatan pembelajaran yang berbasis pada nilai dan kemanusiaan. Dan yang terakhir, kolaborasi antar
institusi pendidikan dan masyarakat. Baik, kesimpulannya yaitu hakikat manusia dalam filsafat pendidikan berperan penting dalam merancang kurikulum yang holistik, mencakup aspek kognitif, emosional, sosial, dan spiritual. Pendidikan tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, menanamkan nilai moral, dan mempersiapkan individu untuk berkontribusi pada masyarakat. Berbagai aliran filsafat seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme memberikan pandangan beragam tentang tujuan pendidikan, meskipun integrasinya ke dalam kurikulum menghadapi tantangan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.